Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang berbahagia? Alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara daring dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita sama-sama baca basmalah untuk membuka pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran dan kita memperoleh hasil yang maksimal dari pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah guna siswa-siswi mampu memahami dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Anak-anak yang berbahagia, Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak. Meski ladangnya luas, beliau tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan. Suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Walaupun miskin, ia tidak mengemis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir di dunia dia tidak punya apa-apa. Harta datang dari Allah dan kembalinya pun kepada Allah. Demikian juga manusia datang diciptakan Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena imannya kuat, setan tak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi manusia. Coba kamu perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang benar-benar, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Anak-anak yang berbahagia, Nabi Ayub alaihissalam baik ketika kaya raya atau ketika miskin senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa selalu bersyukur, bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan, selalu ia membantu orang lain. Nabi Ayub yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang kaya yang kikir adalah hamba yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ayub diuji dengan penyakit. Ia menderita penyakit kulit, bisul, panas, dan gatal, sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk karena takut tertular penyakit. Setelah itu putra-putrinya meninggal dunia. Sekalipun anak-anak yang berbahagia, musibah silih berganti, tetapi tidak membuat diri Nabi Ayub lupa beribadah dan bertasbih serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari berikutnya Nabi Ayub alaihissalam menghabiskan waktu-waktu malam dan harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berzikir,
untuk senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ia pun senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan penyakit yang dideritanya. Allah pun Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam, sehingga Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakit yang dideritanya. Anak-anak yang berbahagia, ada beberapa pelajaran dan keteladanan yang mesti kita tiru, yang mesti kita contoh dari kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Pertama, bahwa kita mesti menyadari bahwa yang namanya hidup itu tidak sepi dari ujian. Pasti banyak kesulitan, pasti ada tantangan, pasti ada rintangan. Oleh karena itu, hadapilah rintangan, hadapilah tantangan dengan rasa syukur diiringi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran kedua, bahwa bersabarlah dalam menghadapi berbagai macam ujian, termasuk kesulitan dan rintangan-rintangan hidup yang mungkin membuat kita semua tidak enak, membuat kita semua tidak nyaman, membuat kita semua merasakan kesengsaraan. Bersabarlah. Insya Allah, Allah akan membantu kita berkat kesabaran kita yang kita pertontonkan menghadapi musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang ketiga, keteladanan yang dapat kita contoh dari Nabi Ayub alaihissalam adalah semangat berbagi. Nabi Ayub baik ketika kaya raya maupun ketika miskin senantiasa berbagi kepada yang lain. Nabi Ayub alaihissalam senantiasa memberi fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan bantuan. Walaupun harta habis, kemiskinan melanda dirinya, semangat berbaginya tetap ada. Dan semangat membantu orang lain tetap bergelora dalam dirinya. Itu yang harus kita contoh dari Nabi Ayub alaihissalam. Ada 3 hal itu. Pertama, menghadapi ujian. Kemudian dalam hal kesabaran. Dan ketiga, dalam hal berbagi. Anak-anak yang berbahagia, demikian sekelumit beberapa keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Selanjutnya kita akan menyampaikan lembar kerja siswa. Ada 5 pertanyaan yang wajib kamu tulis soalnya dan kamu jawab tentunya. Yang pertama, siapakah Nabi Ayub itu? Kedua, Nabi Ayub dikenal dermawan. Apa dermawan itu? 3. Sebutkan ujian Allah yang diberikan kepada Nabi Yakub. 3 saja. 4. Bagaimana Nabi Ayub menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. 5. Sebutkan pelajaran dan keteladanan yang bisa dicontoh dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. 3 saja. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Dan semoga pembelajaran kita semua pada pagi hari ini memperoleh hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.